Salam kenal dari kami, Bu Tami. Saya Yonatan Ardi Hardono, NIM 2326000180. Saya Gita Trianti 232060000195. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Tami. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah atau yang biasa dipanggil Ana, mahasiswa Perbanas jurusan MM dengan nomor induk mahasiswa 2326000215. Dalam pengerjaan UAS Manajemen Sumber Daya Manusia, mohon izin di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Utami dengan konsep diskusi kasual. Untuk itu kita akan membahas pertanyaan nomor 1, bagaimana cara mengelola karyawan generasi milenial dengan adanya AI dari segi budaya, gaya kepemimpinan, dan juga bagaimana membuat lingkungan kerja agar kondusif dan juga meningkatkan rasa syukur di dunia lingkungan kerja. Untuk memahami pertanyaan ini, mari kita lihat data yang dirilis oleh katadata.co.id berikut. Dapat dilihat bahwa Indonesia sekarang ini didominasi oleh generasi Z dan milenial, dan bila dilihat dalam usia matang, pekerja dominasi terbesar adalah generasi milenial. Dengan munculnya teknologi saat ini seperti kecerdasan buatan atau AI, banyak perusahaan menghadapi tantangan baru dalam mengelola karyawan mereka. Namun ini juga membuka peluang besar bagi para perusahaan, terutama dalam menghadapi dominasi generasi milenial di tempat kerja. Lalu, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga penuh rasa syukur, kebahagiaan, dan komitmen bagi karyawan kita? Dan berikut ini ulasannya. Kehadiran AI di dunia kerja bisa saja mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan kita. Sebagai generasi milenial yang lahir di era teknologi yang serba cepat, AI dianggap mampu bisa membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Namun, apakah AI sangat berpengaruh terhadap cara berinteraksi kita di tempat kerja? Meskipun terbuka dengan pemanfaatan AI dalam pekerjaan, namun dari studi Chemico dan kawan-kawan di Universitas Katolik Parahyangan Indonesia menyebutkan bahwa generasi milenial mengambil sikap skeptis terhadap kemampuan AI untuk melampaui manusia dalam beberapa aspek dan memilih untuk membatasi penggunaan AI dalam pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan sentuhan emosi dan humanis. Yang kedua, budaya perusahaan yang diharapkan oleh milenial. Bagi milenial, budaya perusahaan menjadi salah satu faktor utama yang penting untuk menentukan tempat kerja mereka. Mereka menginginkan suasana yang inklusif, fleksibel, dan mendukung pengembangan pribadi secara profesional. Tidak hanya sekedar pekerjaan, tetapi sebuah tempat yang membuat mereka merasa dihargai. Disinilah pentingnya transparansi dan komunikasi yang terbuka di dalam perusahaan. Hasil studi dari Daryl Henry Aristo dan kawan-kawan dari Universitas Gunadarma menyatakan bahwa kantor yang menerapkan open space dengan memperhatikan cahaya, suhu, dan juga warna yang diterapkan di lingkungan pekerjaan dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan dan juga budaya organisasi itu sendiri. Yang ketiga, gaya kepemimpinan yang diinginkan milenial. Generasi milenial menginginkan gaya kepemimpinan yang tidak hanya memberikan arahan, tapi juga menjadi mentor yang dapat memberi ruang bagi mereka untuk berkembang. Mereka lebih memilih pemimpin yang mendorong kolaborasi dan memberikan kebebasan untuk berinovasi. Kepemimpinan yang seperti ini cenderung lebih diterima karena memungkinkan milenial merasa terlibat dan dihargai dalam pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan dengan ciri ini
disebut dengan gaya kepemimpinan transformasional. Menurut Ahmad Rifai dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan, menunjukkan gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap produktivitas dan kepuasan karyawan. Yang keempat adalah menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan bahagia. Untuk menjaga karyawan tetap bahagia dan berkomitmen di satu perusahaan tersebut, lingkungan kerja yang nyaman dan memberi ruang kepada karyawan amat sangat penting untuk menjaga retensi karyawan tersebut. Lalu memberikan ruang kerja yang fleksibel antara kehidupan pribadi dan juga pekerjaan menjadi satu poin penting bagi karyawan Gen milenial, serta menghargai dan mengakui prestasi kerja suatu karyawan juga dapat menjadi hal yang cukup penting yang dilakukan perusahaan kepada karyawan tersebut, sehingga atmosfer di tempat bekerja amat sangat positif dan dapat menimbulkan retensi bagi karyawan tersebut untuk tetap bertahan di suatu posisi di suatu perusahaan tersebut. Jadi, bagaimana perusahaan dapat mengelola karyawan milenial di tengah pesatnya kemajuan teknologi? Kesimpulan dari kami adalah dengan memahami kebutuhan mereka dalam hal teknologi, budaya, gaya kepemimpinan, dan lingkungan kerja yang nyaman, kita bisa menciptakan suasana yang penuh kebahagiaan dan berkomitmen dalam bekerja. Melanjutkan untuk menjawab pertanyaan kedua, yaitu contoh-contoh lingkungan kerja yang kurang baik atau bahaya yang tidak mendukung kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan kerja. Kali ini kita membahas tentang pentingnya lingkungan kerja yang mendukung kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan bagi pegawai. Tempat kerja yang baik tidak hanya berkaitan dengan produktivitas, akan tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga kesehatan kita secara fisik dan mental. Dalam mengulas pertanyaan kali ini, kita akan membahas beberapa contoh lingkungan kerja yang kurang baik atau bahkan berbahaya bagi para pegawai, serta contoh-contoh yang benar-benar mendukung kesehatan dan keselamatan para pegawai. Bagaimana perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung karyawan untuk berprestasi? Berikut ini ulasannya. Lingkungan kerja yang berbahaya dan dampaknya bagi karyawan. Banyak sekali di luar sana perusahaan yang kurang memperhatikan keselamatan kerja karyawannya. Dari hal-hal kecil saja seperti mungkin suatu ruangan kerja yang pencahayaannya kurang, tata sirkulasi udaranya yang kurang baik, itu dapat menyebabkan dampak yang cukup signifikan bagi karyawan. Contohnya saja apabila sirkulasi udara di suatu ruangan itu tidak baik atau pengap, dapat menurunkan konsentrasi karyawan dan juga mengganggu kesehatan karyawan tersebut. Oleh karena itu amat sangat penting sekali bagi perusahaan memperhatikan setiap detail, khususnya yang terkait dengan keselamatan dan juga kesehatan karyawan di suatu tempat kerja tersebut, karena hal ini dapat berdampak kepada menurunnya kinerja karyawan apabila tidak diperhatikan secara serius. Lingkungan kerja yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Namun, ada banyak perusahaan yang telah mengambil langkah positif dengan menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan karyawan mereka. Misalnya, perusahaan yang menyediakan ruang kerja ergonomis dengan kursi dan meja yang dapat disesuaikan untuk mendukung postur tubuh yang sehat. Selain itu, banyak perusahaan yang kini menyediakan fasilitas seperti ruang gym dan bahkan aktivitas seperti yoga, meditasi untuk membantu karyawan menjaga keseimbangan fisik dan mental mereka. Kebijakan kerja fleksibel dan keseimbangan kerja dan hidup. Selain itu, kebijakan kerja fleksibel juga memainkan peranan yang sangat penting. Banyak perusahaan kini menawarkan opsi untuk bekerja dari rumah atau jam kerja yang fleksibel. Kebijakan ini membantu karyawan untuk menjaga kesehatan mereka dan juga menjaga keseimbangan antara kehidupan dan pribadi mereka, yang pada gilirannya mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kepuasan kinerja. Karyawan yang merasa dihargai dan diperhatikan cenderung lebih produktif dan bahagia di tempat kerja.
keamanan dan juga pelatihan terkait keselamatan dan juga kesehatan di tempat kerja. Hal ini sangat penting dilakukan oleh perusahaan secara rutin. Agar apa? Agar karyawannya merasa bisa menghadapi situasi-situasi yang kurang menguntungkan seperti keadaan bencana alam, dan juga dapat meminimalisir resiko dari pekerjaan yang mana dapat membahayakan jiwa mereka. Contohnya saja, apabila ada cedera atau terkait kecelakaan kerja, mereka dapat mengantisipasi dengan adanya pelatihan yang telah diberikan oleh perusahaan secara rutin. Di samping itu, menjaga pelatihan keselamatan ini adalah langkah penting bagi perusahaan dalam menjaga kesehatan fisik karyawan dan juga cara memitigasi resiko di dunia kerja apabila terjadi kecelakaan tersebut. Sebagai kesimpulan, perusahaan yang memperhatikan keselamatan dan juga kesehatan karyawannya, yang peduli dengan keadaan karyawannya, baik itu keselamatan, kesehatan dan juga kesejahteraannya, dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan itu sendiri. Dan juga penting sekali bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dari semua aspek, termasuk kesehatan, keselamatan kerja, dan juga kesejahteraan. Komitmen ini merupakan sebagai bentuk perusahaan bagaimana mereka memastikan bahwa karyawannya itu dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan juga tanpa perlu khawatir akan terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Menjawab pertanyaan ketiga, yaitu apa yang dapat dilakukan dalam mengelola SDM di perusahaan yang mencegah PHK tetapi lebih mengarah ke green HR, dan apa faktor yang mempengaruhi dan faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan agar menjadi ekosistem yang berkelanjutan dalam pengelolaan SDM. Untuk mencegah pemutusan hubungan kerja atau PHK dan menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya manusia atau SDM, perusahaan dapat mengadopsi pendekatan Green Human Resource Management atau Green HRM. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta aspek yang perlu diperhatikan. Langkah-langkah dalam pengelolaan SDM untuk mencegah PHK dengan konsep Green HRM. Dapat dilakukan pertama dengan strategi kerja fleksibel, mengurangi jam kerja, menawarkan kerja paruh waktu, atau menerapkan kerja jarak jauh dengan menyesuaikan kebutuhan antara tenaga kerja dan kondisi keuangan perusahaan. Dapat juga dilakukan dengan program cuti sukarela dengan pengurangan gaji untuk mengurangi biaya tanpa kehilangan talenta. Yang kedua, pengembangan dan redeployment talenta. Memberikan pelatihan ulang atau reskilling dan penempatan ulang karyawan ke posisi atau proyek lain dalam perusahaan. Dapat dilakukan juga dengan menyediakan pelatihan terkait keberlanjutan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dalam mendukung inisiatif hijau. Yang ketiga, penerapan teknologi ramah lingkungan. Dilakukan dengan digitalisasi proses HR seperti rekrutmen dan dokumentasi untuk mengurangi penggunaan kertas. Kemudian mendorong menggunakan teknologi yang mendukung efisiensi energi dan ramah lingkungan. Yang keempat, promosi budaya organisasi hijau. Dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan ke dalam budaya perusahaan melalui pelatihan, komunikasi, dan keterlibatan karyawan dalam inisiatif lingkungan. Dapat juga dilakukan dengan melibatkan karyawan dalam kegiatan ramah lingkungan seperti daur ulang atau pengurangan limbah. Yang terakhir adalah komunikasi transparan dan keterlibatan karyawan. Memberikan informasi terbuka tentang kondisi perusahaan dan juga langkah-langkah yang diambil untuk mencegah PHK. Kemudian melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan terkait inisiatif keberlanjutan untuk meningkatkan rasa memiliki atau sense of belonging. Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi implementasi Green HRM atau Green Human Resource Management? Yang pertama adalah budaya organisasi. Budaya yang mendukung keberlanjutan akan mempengaruhi
adaptasi atau adopsi Green HRM. Lalu yang kedua adalah komitmen manajemen puncak atau top level management, di mana dukungan dari manajemen puncak atau top manajemen amat sangat penting untuk mendorong perubahan menuju praktek-praktek hijau yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah teknologi dan inovasi. Adaptasi atau adopsi teknologi baru yang mendukung efisiensi energi dan berkelanjutan secara proporsional. Yang keempat adalah kesadaran dan sikap karyawan, di mana sikap karyawan itu semakin positif terhadap isu-isu lingkungan akan semakin mempengaruhi keberhasilan dari Green Human Resource Management itu sendiri. Lalu selanjutnya yang kelima adalah tekanan regulasi, di mana peraturan pemerintah terkait regulasi lingkungan dapat menjadi pendorong penting bagi perusahaan dalam mengadopsi praktik-praktik Green Human Resource Management. Dan yang keenam adalah keunggulan kompetitif. Perusahaan yang menjalankan Green Human Resource Management dapat meningkatkan reputasi mereka baik di kalangan pelanggan maupun mitra bisnis mereka. Aspek penting untuk menciptakan ekosistem berkelanjutan sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan kompetensi karyawan. Memberikan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan non-teknis terkait berkelanjutan. Yang kedua, keseimbangan kehidupan kerja. Menciptakan kebijakan kerja yang mendukung keseimbangan kehidupan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, kolaborasi antar departemen. Mengintegrasikan fungsi SDM dengan strategi berkelanjutan organisasi secara keseluruhan untuk memastikan sinergi antar departemen. Yang keempat, pengukuran kinerja berkelanjutan. Menggunakan indikator kinerja utama atau KPI yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk mengevaluasi keberhasilan inisiatif hijau. Dengan mengadopsi langkah-langkah ini, perusahaan tidak hanya dapat mencegah PHK, tetapi juga menciptakan ekosistem SDM yang berkelanjutan, sekaligus mendukung tujuan berkelanjutan global. Dengan kesimpulan pertanyaan ketiga yang sudah disampaikan, berakhir pula diskusi kita dalam bentuk video ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili ketiga rekan saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dari rekan-rekan, khususnya Ibu Utami, dan kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang sesuai atau kesalahan. Kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Semoga jawaban kami melalui video ini dapat secara komprehensif menggambarkan jawaban pertanyaan dari Bu Utami. Semoga berkenan. Terima kasih atas arahan dan ilmu yang sudah dibagikan sepanjang semester ini. Kami ucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali.